You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Hasil MotoGP Jerman 2025, Marc Marquez juaranya, Di Gia dan Bezzecchi crash karena mengejarnya. MotoGP Jerman 2025 yang digelar di sirkuit Sachsenring pada Minggu, 14 Juli 2025, menyuguhkan balapan yang penuh drama, dengan Marc Marquez yang kembali menunjukkan dominasinya. Pebalap Ducati itu berhasil memanfaatkan pole position-nya untuk memimpin balapan sejak awal dan mencatatkan kemenangan luar biasa. Meski banyak pebalap yang terjatuh dan gagal menyelesaikan balapan, Marquez tampil tanpa tanding, meraih kemenangan yang membuatnya semakin kukuh di puncak klasemen MotoGP 2025. Marc Marquez yang memulai dari posisi pole langsung menggeber motornya begitu bendera start dikibarkan. Dengan kecepatan luar biasa, ia meninggalkan para pesaing di belakang, termasuk Fabio Di Giannantonio yang sempat berada di posisi kedua. Di lap pertama, Marquez sudah mengatur pace balapan dengan keunggulan signifikan. Marco Bezzecchi, yang juga menjadi pesaing kuat, berada di posisi ketiga, sementara Francesco Bagnaia, rekan setim Marquez, mulai merangkak ke posisi 7 setelah start. Namun, meskipun Marquez tampak sangat dominan, balapan ini tak lepas dari insiden. Di lap keempat, Pedro Acosta, pembalap Red Bull KTM, mengalami crash di turn 3. Acosta tergelincir dan motornya meluncur ke gravel, mengakhiri balapan lebih cepat. Tak lama setelahnya, Miguel Oliveira juga terjatuh di area yang berbeda, semakin menambah daftar pebalap yang gagal menyelesaikan balapan. Hingga lap ke-16, situasi di depan tidak banyak berubah. Marquez semakin menjauh dari Di Giannantonio yang berada di posisi kedua, dengan gap mencapai lebih dari 3 detik. Di lap ke-18, Di Giannantonio akhirnya terjatuh di turn 1, memaksa rider Pertamina Enduro VR46 itu keluar dari balapan. Tak lama kemudian, Johan Zarco juga mengalami nasib serupa, menambah daftar pebalap yang gagal melanjutkan balapan. Dengan Di Giannantonio dan Zarco terjatuh, Bezzecchi pun naik ke posisi kedua, diikuti oleh Alex Marquez dan Francesco Bagnaia. Sementara itu, Marquez semakin unggul di depan, dengan jarak lebih dari 4 detik dari Bezzecchi yang kini berada di posisi kedua. Fabio Quartararo, Fermin Aldeguer, Jack Miller, dan Brad Binder juga berhasil masuk ke dalam 10 besar, meskipun beberapa pebalap lainnya, seperti Joan Mir dan Luca Marini, berjuang keras untuk bertahan di tengah persaingan ketat. Saat balapan memasuki lap ke-21, drama kembali terjadi. Marco Bezzecchi yang sudah bertahan di posisi kedua sejak Di Giannantonio terjatuh, akhirnya mengalami kecelakaan di tikungan 1. Kejatuhan Bezzecchi membuka jalan bagi Alex Marquez untuk naik ke posisi kedua. Bagnaia, yang sempat kesulitan di awal balapan, juga berhasil merangkak naik ke posisi ketiga. Kini, hanya Marc Marquez yang masih memimpin balapan dengan jarak yang semakin besar dari para pesaingnya. Insiden tak berhenti di situ. Di lap ke-22, Lorenzo Salvadori, Joan Mir, dan Ai Ogura juga tergelincir, memperkecil jumlah pebalap yang masih berada di atas lintasan. Balapan ini benar-benar dipenuhi dengan kecelakaan, namun Marquez tetap tenang dan menjaga posisinya. Dengan jarak yang sudah mencapai hampir 6 detik dari Alex Marquez di posisi kedua, kemenangan Marquez semakin tidak terkejar. Pada akhirnya, Marc Marquez melintasi garis finish pertama kali dengan kemenangan yang sangat dominan. Kemenangan ini menegaskan statusnya sebagai pebalap yang tak terbendung di MotoGP 2025. Alex Marquez berhasil meraih posisi kedua setelah keberuntungan menghampirinya, dengan banyaknya pebalap yang terjatuh di depan. Francesco Bagnaia, yang berhasil memperbaiki posisinya meski sempat start dari posisi ke-11, melengkapi podium di posisi ketiga. Di belakang mereka, Fabio Quartararo berhasil finish di posisi keempat, disusul Fermin Aldeguer di posisi kelima. Luca Marini, Brad Binder, Jack Miller, Raul Fernandez, dan Alex Rins menuntaskan posisi 10 besar, meskipun beberapa di antaranya harus berjuang keras setelah mengalami insiden di sepanjang balapan. Kemenangan ini tak hanya menambah koleksi trofi Marquez, tetapi juga memperbesar jarak poinnya di klasemen sementara MotoGP 2025. Dengan tambahan 25 poin, Marquez kini unggul 83 poin dari Alex Marquez yang berada di posisi kedua. Ini adalah pencapaian luar biasa bagi pembalap berusia 32 tahun itu,
yang tampaknya akan sulit dikejar oleh pesaing-pesaingnya. Secara keseluruhan, MotoGP Jerman 2025 menjadi panggung bagi Marc Marquez untuk menunjukkan kualitasnya sebagai pebalap kelas dunia. Meski balapan ini diwarnai dengan banyak insiden dan kecelakaan, Marquez tetap fokus dan berhasil menyelesaikan balapan dengan kemenangan yang meyakinkan. Persaingan sengit di belakangnya hanya memperlihatkan seberapa tangguh dan konsistennya dirinya. Dengan kemenangan ini, Marquez semakin dekat untuk meraih gelar juara dunia MotoGP 2025, meskipun masih banyak balapan yang harus dilalui. Namun, dengan performa seperti ini, sulit untuk membayangkan siapa yang bisa mengalahkan The Baby Alien di musim ini. Sementara itu, Marc Marquez dan menang di Sachsenring itu satu paket, kesabaran disiapkan diam-diam untuk MotoGP Jerman 2025 malam ini. Pembalap Ducati, Marc Marquez, menyebut akan tampil lebih sabar dan melihat situasi saat turun pada balapan utama MotoGP Jerman 2025. MotoGP Jerman 2025 di Sachsenring akan mencapai puncaknya pada hari Minggu, di mana Marquez masih menjadi nama terfavorit. Bagaimana tidak? Rider berjuluk Baby Alien itu kembali menunjukkan kapasitasnya sebagai penguasa di lintasan sepanjang 3,67 km tersebut. Pada sesi sprint race yang berlangsung kemarin, Marquez belum terbendung di atas motor Desmosedici EP25 yang beringas di lintasan basah usai hujan. Sempat melebar saat mengawali balapan mini berdurasi 15 lap tersebut dan melorot ke posisi keempat usai start dari urutan pertama. Mental Marquez tak ciut. Perlahan dia berhasil bangkit untuk menang usai mengasapi andalan Aprilia sekaligus murid Valentino Rossi, Marco Bezzecchi 2 putaran sebelum bendera finish berkibar. Dengan hasil tersebut, Marquez benar-benar menancapkan hegemoninya yang nyaris sempurna dalam 11 sesi sprint race MotoGP 2025 yang sudah dijalani. Rider berusia 32 tahun itu hanya satu kali gagal meraih kemenangan di sesi ini, yakni saat mengaspal di sirkuit Silverstone, Inggris. Tak ayal, peluang besar masih berada dalam genggaman Marquez untuk sesi balapan utama MotoGP Jerman 2025 yang bergulir pada malam ini. Rekan setim Francesco Bagnaia itu diyakini masih sulit dikalahkan meski nantinya lomba akan berjalan dalam kondisi apapun. Layaknya paket yang tidak bisa dipisahkan, riwayat musim-musim sebelumnya sudah menunjukkan bahwa Marquez memiliki jodoh yang baik dengan Sachsenring. Pasalnya, Marquez selalu mampu meraih kemenangan di Sachsenring pada periode 2010 hingga 2019. Sempat tidak menggelar balapan pada musim 2020 akibat pandemi, taji rider asal Spanyol itu di Sachsenring masih menyala saat masa sulit bersama Honda. Tahun 2021 saat fisik, mental dan motor jauh dari kata ideal, Marquez kembali menjejakkan kakinya di podium tertinggi di lintasan ini. Musim tersebut menjadi musim terakhir di mana Marquez bisa menang di Sachsenring dengan pasang surut yang dia alami sebelum pindah ke Ducati. Untuk MotoGP 2024 saat membela Gresini Racing, rider yang identik dengan nomor 93 tersebut berhasil finish di urutan kedua. Meski memiliki catatan mentereng, Marquez tak ingin sesumbar dalam menargetkan kemenangannya pada balapan ke-11 dalam kalender MotoGP 2025 itu. Diwawancarai usai sesi sprint race, kakak pembalap Gresini Racing Alex Marquez itu ingin melihat kondisi lintasan terlebih dulu. Dirinya akan berhitung dengan risiko yang ada jika harus beraksi dalam kondisi wet race atau balapan basah. Pertama, pahami kondisi lintasan. Ini adalah prioritas nomor satu Anda, kata Marquez, dilansir bolasport.com dari Motosan. Jika lintasan kering, ada strategi di mana Anda bisa mengambil sedikit lebih banyak risiko karena kesalahan bisa saja terjadi, tetapi itu lebih sulit. Dan jika basah, seperti hari ini, pergi ke sana, jika saya merasa baik dengan sensasinya itu adalah cara untuk tetap lebih fokus, imbuhnya. Rasa gegabah wajib dibuang jauh-jauh dalam diri Marquez jika tidak ingin merana di salah satu lintasan favoritnya tersebut. Seperti halnya saat sprint race kemarin, Marquez juga tidak menutup diri untuk tampil sabar saat segala sesuatunya tidak berjalan lancar. Saya akan melaju dengan cepat, saya akan melakukannya, ucap Marquez. Dan jika ada sesuatu yang tidak berhasil yang membuat saya merasa tidak enak, seperti beberapa lap pertama, saya akan bersabar. Saya akan menerima bahwa pembalap lain akan menyalip dan mempertahankan posisi dari saya, imbuhnya.